like a goddamn vampire. Thank you. Ya, dan banyak bersyukur karena kita satu keluarga ternyata masih satu satu bidang, satu bakat, satu misi ya. Alhamdulillah Diara memang dari SD atau SMP ya? Mulai tertarik ya untuk SMP ya, untuk dunia seni olah vokal. Awalnya sih ya masih belum 100% untuk bisa memiliki passion yang pas di bidang seni olah vokal. Tetapi ketika SMP mau ke SMA, Diara mulai tertarik ya, karena di zaman sekarang ya kita mau masuk ke sekolah negeri ataupun ke perguruan tinggi negeri itu sangat dibutuhkan banyak sertifikat ya di bidang seni, di bidang akademik, di bidang olahraga dan sebagainya. Jadi memang pemerintah kita juga sangat mendukung bakat-bakat anak bangsa ya untuk masa depan mereka. Dan saya sangat bangga dan puas juga bersyukur keputusan pemerintah untuk mengangkat anak bangsa di bidangnya masing-masing. Yang pasti bangga banget. Awalnya Diara ya? Diara Karissa Lamando. Diara ini lomba nyanyi di ajang apa? Sampai di akhirnya kan bisa keluar negeri. Iya. Sekarang Diara mau jelasin langsung? Boleh. Awalnya sih dari lomba yang biasa-biasa aja, kayak misalnya yang ada di mall-mall gitu, atau yang kayak misalnya nih ada sekolah lain, terus kayak sekolah ini tuh kayak ngadain lomba nyanyi gitu, ada lomba nyanyi, basket dan lain-lain gitu. Aku daftar yang nyanyi tuh, yang waktu itu cuma kayak lagi coba-coba aja gitu kan. Terus habis itu ya di situ emang suara aku belum bagus-bagus banget dan cuma dapat harapan 1 doang gitu. Terus habis itu aku juga ikut FLS 2N. Nih sama teman-teman aku juga. Dan alhamdulillah di situ aku dapat juara 2 tingkat Kota Madya apa ya? Kota Madya. Ya, cuman sayangnya nggak lanjut sih. Mungkin belum rezeki aja. Tapi karena ikut FLS 2N itu aku dapat SMA negeri yang emang bagus gitu ya. Yang unggulan gitu. Karena lomba itu ternyata jalur prestasi tuh ada dan itu penting banget gitu, ngaruh banget gitu kan. Terus habis itu ya aku di situ sempat vakum sih, sempat kayak malas latihan, terus kayak kalau misalnya latihan juga nggak semangat, juga ngelihat yang lain bagus kayak ya udah biasa aja gitu kan. Terus habis itu mulai nih aku lihat-lihat band namanya Paramore gitu kan. Aku lihat-lihat, aku denger-denger terus kayak lagunya kok enak-enak gitu kan. Aku nyanyi-nyanyiin terus tuh di kamar sampai akhirnya pengen nyobain kayak ngasih tahu ke mama gitu, terus mama suka, terus ternyata aku menemukan karakter suara aku tuh di Paramore yang berarti genrenya itu tuh rock alternatif gitu. Terus habis itu kebetulan kemarin ada Bandung Choral itu IBCF gitu, itu lomba internasional itu lumayan gede juga dan itu tuh sebenarnya dari awalnya yang lombanya yang biasa-biasa aja langsung pung ke internasional itu sebenarnya kaget juga sih aku, cuman ya udah gitu kan. Terus aku di situ nyanyiin lagu The Only Exception-nya Paramore dan alhamdulillah dapat medali gold. Terus untuk lomba-lomba selanjutnya aku makin itu tuh makin pede, makin gitu, makin kayak semangat pokoknya koleksi ngulik-ngulik lagu Paramore terus kayak gitu, langsung ini gitu. Aku langsung tahu tipe vokal aku kemana gitu. Jadinya sampai yang Taiwan ini juga lagunya lagu yang benar-benar yang aku mau, bukan yang kayak disuruh gitu loh, kayak aku pengen nih lagu ini nih, ya udah nyanyi aja gitu. Dan alhamdulillah dapat dengan karakter aku sendiri gitu. Juara berapa? 1. Alhamdulillah. Enggak, ini yang Taiwan kan? Oh, yang Taiwan, iya. Taiwan tuh bulan apa? Taiwan tuh Agustus tanggal 20 sampai 23 ya? 21 ke 24 gitu ya? Iya, segituan. Di National Taipei University of Education. Belum lama sih. Artinya pesertanya itu dari beberapa negara atau memang negara situ aja? Lebih banyak dari Asia ya, seperti Jepang, Korea, Taiwannya sendiri, China, gitu. Dan Indonesia. Kalau dihitung itu sekitar 5 atau 6 negara ya, mungkin ya, nggak begitu banyak sih ya.
Tapi ya lumayan lumayan ketat Ya, nilainya. dan itu tuh lombanya tuh ternyata bukan vokal doang. Di situ tuh ada biola, ada apa ini namanya sih? Ya itu violin, Ya, ada fluid. Nah, ada ya, flute kayak violin, gitu. string. Sampai yang masih kecil banget, yang bocil banget main biola tuh ada di situ tuh, semuanya ada. Terus kayak piano juga ada. Pokoknya bukan vokal doang di situ. Dan itu kayak wow, meski genrenya klasik semua gitu, dan aku pop sendiri gitu, apalagi pakai hijab sendiri gitu kan sebenarnya agak gimana ya gitu ya. Takutnya kan milih-milih, tapi alhamdulillah enggak. Ya, saya sih percaya namanya kompetisi internasional sudah pasti juri-jurinya juri-juri pilihan, juri-juri yang cerdas ya, jebolan-jebolan yang luar biasa di bidang akademik seninya. Jadi ya aku yakin selama Diara dan tim NTS lainnya bisa melakukan memberikan penampilan yang sangat baik, insya Allah juri pasti akan memperhitungkan dan melihat oh ini boleh masuk dalam hitungan juri ya. Dan alhamdulillah semuanya ya, saya ngirim 2 murid NTS, Diara Karisa Lamando dan Janessa Shani Putri. masing-masing mendapatkan skor tertinggi di kategori masing-masing. Lagu kota karena kan dia anak zaman sekarang yang kota kan termasuk yang tahun 2000-an. Nah, dia lahir tahun 2007 ya. Jadi mungkin belum begitu akrab. Ya, kalau sebagai orang tua ngeliat karakter sama gak sih kamu? Sebenarnya gini, kalau aku sama ayahnya itu mendidik dia untuk mengentalkan karakter yang dia miliki sendiri, ya. Dan itu melalui proses yang tidak sebentar, ya. Ditambah dengan kesiapan dan kemauan anak juga. Nah, kita nggak pernah memaksakan dia untuk, ayo harus gini-gini. Tapi waktu yang bicara, dia melihat banyaknya anak-anak NTS yang berprestasi, tiba-tiba ada banyak jalur prestasi, di situ dia mulai terbuka hatinya untuk mengejar ketinggalan. Nah, itu baru pakai sistem cepat. Karena tidak bisa dipungkiri ya kalau bakat 100%, dia pasti akan ya kalau dianya konsisten ya bisa cepat. Jadi karakter suaranya Diara nyari sendiri, nggak diarahkan dari orang tua ya? Nggak. Jadi kita kasih PR, dia Eksperimen. ya banyak eksperimen, terus ikut latihan yang konsisten dan sebagainya, lama-lama karakter vokalnya terbentuk. Dan kita sebagai orang tuanya melihat, wah kayaknya dia di sini. Nah, karena dia udah mulai terbuka, dia sudah open minded bahwa ini adalah sesuatu hal yang indah dan penting buat masa depan dia, baru kita hajar. Ya, gini. Kalau serius, ayo orang tua siap. Artinya bangga juga sebagai orang tua, ya. Di siswanya NTS sendiri ada anak yang di situ. Iya. Nah, lucunya biasanya saya nganter students ya, baik di nasional maupun di internasional. Nah, baru ini nganter anak sendiri. Iya. Ya. First time nganter anak sendiri. Berarti main ke Taiwan dari ajang di Bandung langsung direkomendasi ke Taiwan? Enggak, yang di Bandung tuh internasional juga. Oh, Internasional juga, tapi hanya di Bandung saja. Jadi tidak pakai seleksi. Nah, kalau yang kemarin di Taiwan itu kita pakai seleksi dulu di Indonesia, tapi di Jakarta. Ada di Jakarta, ada di Surabaya, di mana ya aku kurang tahu pastinya. Kalau di Jakarta, iya dia ikut dengan beberapa murid NTS. Dan di situ hanya ada 3 peluang untuk meraih diamond. Karena yang meraih diamond dapat kesempatan untuk lanjut di Taiwan. Taiwan audisi tetap audisi ya. Seleksi, ya. Tidak ada hubungan dengan di Bandung ya. Tidak ada, beda event. Di Bandung ya. Ya, Beda event. Dan kebenaran 3-3 itu murid kita sih yang lolos dapat Diamond gitu. dari banyak peserta. Alhamdulillah NTS yang dapat 3 diamond, tapi kita yang berangkat 2 karena yang satu kebenaran sudah duluan ke Jepang. Waktunya berdekatan. Tiara ini kan lagi viral banget nih lagu Tabula Bale kan, artinya Iya. dengan suara vokal kamu bisa nyanyi itu gak sih? Em, Dengan yang cover kan artinya nyanyi Tabula Bale itu dia membolehkan siapapun meng-cover lagu dia, kecuali dari pencipta lagu yang lain, artinya masih ada Iya. polemik terkait Iya. pencipta kan. Sekarang lagi viral banget ya. Gimana kamu? Ya, menurut aku sebagai penyanyi tuh pasti semua genre aku cobain sih gitu. Mau itu cocok atau nggak cocok, yang penting nyanyiin aja dulu gitu. Mau akhirnya enak atau nggak enak, ya udah vibes aja gitu. Asik. Ya menurut aku lagu itu juga asik sih. Kalau misalnya suruh nyanyi aku mau. Aku udah belajar belum? Belum. Saya pernah coba bikin vlog gitu atau video-video gitu. Terkait kan viral banget, artinya ini kan
enak lah, semua apa ke luar negeri juga seneng kan lagu itu. Boleh. Harus Iya nanti sih. dicoba ya. Next time. Boleh. Iya. Karena mau ibu juga bisa kan berdua, artinya itu buat bikin Saya jogetnya aja sih kayaknya. ya kan ya suaranya kamu bisa kan, tapi suka gak sih dia lagu? Suka karena selain asik juga, aduh ternyata enak banget gitu ya didengar ya gini-gini. Dan lagi viral juga. Bukan karena viral juga sih, karena emang enak aja lagunya gitu. Terus selama ini sudah punya keinginan nggak sih bikin lagu sendiri yang ibarat kan dari audisi terus ajang-ajang pencarian bakat segala macam ikut, terus ada kepikiran kan sebagai orang tua, kayaknya dia kan punya karakter musik lagu ini, lagu di Indonesia dibikin, ada kepikiran gitu nggak sih bikin lagu gitu? Ada insya Allah. Memang kita kedepannya insya Allah ayahnya akan mencoba bikin single buat Ara. Nah kebenaran sekarang ini kita lagi masih banyak yang harus dikerjakan, tapi pelan-pelan kita sempatkan untuk bikin lagu buat dia. Iya. Karena kita sekarang udah paham dengan karakter kuatnya dia nih. Jadi udah mulai ada gambar, oh nanti begini deh kayaknya bikin versi lagunya gitu. Insya Allah. Pernah nyoba juga bikin lirik sendiri buat apa, kan nyanyi udah jago nih pas kira-kira kan ada ungkapan hati yang mau bikin lagu kan. Jujur aku sampai lihat tutorial YouTube gimana cara kayak nulis lirik gitu-gitu. Karena aku kan nggak bisa main instrumen kan. Terus kayak orang-orang yang bikin lagu kan pasti sambil main gitar gitu kan. Terus kayak aku nggak bisa. Terus jadi kayak sampai sekarang aku belum nyoba-nyoba lagi sih. Cuman kalau dibilang pengen bikin lagu sih, ya Allah mau banget gitu ya. Mau banget apalagi dengan genre yang aku mau sendiri. Misalnya apa ya, rock gitu kan kayak gitu. Tapi kamu kan udah latihan instrumen sekarang ya? Iya lagi latihan instrumen gitu ya pelan-pelan gitu. Karena kan memang persyaratan masuk universitas dengan jurusan pendidikan seni musik minimal bisa memainkan satu instrumen. Nah sekarang Diara ini lagi rajin les ya, panggil guru les ke rumah untuk main apa, kamu instrumennya apa? Bass. Main bass. Ya mau jadi bassist. Iya. Kenapa Mas? Karena kayak apa ya, kan kalau gitar selain di keluarga kami kan banyak banget yang bisa main gitar. Terus bass itu kayak suaranya lebih lebih gimana ya, lebih groovy, low gitu. Aku suka banget yang kayak gitu. Gitu. Bukan yang melodi gitu. Kayak gitu. Bukan apa namanya kan piano kayak Aduh, itu kan latih atau kalau piano kan gimana ya, aku tuh sukanya tuh alat musik yang gak terlalu teriak-teriak dan berisik gitu loh. Kayak aku sukanya bass. Padahal suaranya ke sono. Jadi gini, kayak suara aku udah tinggi nih ya, instrumennya low aja gitu. Jangan kayak sama kayak Karena banyak grup gue yang baru keluar, saya juga lupa namanya, saya lupa tuh jadi dia bertiga sama temennya yang bapaknya juga, ya teman-temanan tuh bikin lagunya segampang itu gitu. Apa sih namanya itu? Yang dulu itu asal mana? Indonesia. Indonesia. Jadi bapaknya dia berteman dan akhirnya anaknya bikin band tuh. Itu gampang banget sebenarnya, cuma rock gitu doang. Iya. Itu segampang itu bikin lagu. Cewek semua? Cowok semua. Oh, cowok semua. Siapa sih Namanya namanya? posisi ya pasti banyak sekali Iya, inspirasi. dia Cepat, cuma- instingnya cepat Ya, lagunya cuma segitu segampang itu. Dan viral gitu. Gimana menurut kalian? Ya, kalau di Indonesia sih sebenarnya tidak menuntut lagu yang susah-susah ya. Lagu yang simple, easy listening, orang bisa ngikutin. Soft. Sebenarnya bisa aja, cuma kita belum coba aja sih. Pengen sih sekali-sekali Belum coba, nanti kalau sempat Iya. cari selain Belajar instrumen dulu. Cuman kalau bikin sendiri. ya, cuman kalau bikin lagu aku juga sebenarnya pengen bikin lagu tapi band gitu, sebagai band gitu, bukan yang kayak solois gitu. Apalagi aku pengen bandnya tuh membernya tuh semuanya cewek, karena di Indonesia setahu aku juga jarang banget kan yang kayak isinya tuh cewek semua gitu. Jadi kayak kalau bisa bikin lagu aku maunya sebagai band gitu, bukan sebagai solois. Semuanya udah band group. udah mulai nyari sana. Aku ada kepikiran orang, cuman kayak aku belum yakin buat ngajak sih sebenarnya. Aku Karena juga masih belajar. Masih belajar dia. Ya, Tapi ada rencana ke depannya. cuman seperti itu. kepikiran sih udah ada orang-orangnya gitu. Nanti tinggal dikejar aja. Berarti kalau ada band basis dan vokal Yes. begitu. Iya, basis dan vokal. Kalau bisa semuanya bisa nyanyi ya. Iya, semuanya bisa nyanyi, terus bikin harmonik itu juga boleh. Itu kan keren sekali. Iya. Iya, Sebenarnya sudah ada band wanita berhijab, udah sampai viral. apa di ya? Amerika. Apa namanya? Voice of Bass Part ya. Nah iya seperti itu. Mereka berhijab semua ya. Tapi kalau kita tidak berpatungan seperti itu ya. Jadi memang natural aja. Ya natural aja. Yang penting memang jiwa dan karakternya itu nyatu bisa. Gitu. Ya, Bahkan aku kayak udah mikirin konsepnya mau kayak gimana. Ya.
Untuk di sekolah sendiri masih sekolah kan sekarang? Iya. Nah itu support dari guru gimana kan? Kemarin ada dispensasi untuk tidak hadir di sekolah itu gimana? Alhamdulillah support banget gitu, kayak apa namanya nih, misalnya izin gitu, terus kayak oh ya boleh saya bikinin surat ini gini gitu. Terus habis itu kan sebenarnya keesokan harinya pas saya mau ke Taiwan kan seharusnya dispen dulu kan, dispen. Tapi ini tuh malah disuruh kayak gak usah sekolah aja gitu loh. Jadi kayak istirahat aja di rumah Terus terus fokus aja. gitu. Ya Support alhamdulillah banget. sih. Saya juga sebelum kita berangkat ke Taiwan, saya bertemu kepala sekolahnya juga, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang akademik ya itu ya. Ya, Siswaan. bidang kesiswaan. Kita ketemu di ruang kepala sekolah, kita ngobrol dan alhamdulillah mereka semua sangat mensupport, sangat mendukung dan mendoakan kita loh. Ya, karena ini adalah bisa jadi kebanggaan sekolahan nih kalau anak ini bisa berhasil. Jadi kita semua mendoakan Diara Karissa semoga di Taiwannya lancar, sukses dan bisa membawa nama harum Indonesia, keluarga, sekolahan, ETS vokal. Semuanya. Dan nilai itu tergabung ya. Jadi Ah. juara berapa? 1. Dengan skor tinggi alhamdulillah. Skornya berapa? Tingginya? 1057. Beda tipis sama Janisa. Kalau Janisa kan di kategori anak 1054-an kalau nggak salah. Ya, terus mama juga sampai dapat kayak apa namanya best teacher gitu loh, kayak best coach gitu, dapat 2. Alhamdulillah. Ternyata bukan hanya murid ya, teachernya juga dapat apresiasi Penghargaan. dapat penghargaan. Kebenaran kita dapat 2 penghargaan outstanding teacher award. Jadi untuk aku dan Om Rudi. Jadi Rara menulis coachnya adalah Nilam Dododade, Janesa Om Rudi Lamando. Jadi kita dapat 2 penghargaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedepannya nextnya mau ngapain nih kalian? Nextnya kalau aku masih terus ingin mensupport murid-murid kita ya, biar semuanya bisa berprestasi, bukan hanya dalam bidang lomba. Ya, Betul. misalkan ada yang memang jalur di industri ya, di industri kita bantulah industrinya, kita bantu promonya, kita bantu semuanya apa yang bisa dibantu kita support selama itu positif. Pokoknya yang terbaik buat murid aku selalu di samping mereka. Insya Allah. Nah kalau dia sendiri nih untuk pesan buat ya selevelnya lah Gen Z ini kan banyak yang generasi rebahan yang menurut kamu gimana sih prestasi itu untuk anak muda itu gimana? Pesannya buat anak muda sekarang prestasi. Itu maksudnya oh ya pokoknya buat Gen Z ya gitu ya. Menurut aku di umur muda begini emang baiknya itu banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar, lakukan apa saja yang disukai atau di luar comfort zone gitu. Pokoknya cari yang ampe emang cocok banget sama diri kalian dan pokoknya tuh kurangin males-malesan, terus kayak lebih banyak ya sesuai passion, mengembangkan diri sesuai passion buat masa depan nanti gitu aja sih menurut aku gitu. Apalagi di internet kan banyak banget ya. Kalau sekarang ini sudah dimanjakan dengan teknologi ya. Iya. Jadi untuk melakukan sesuatu yang positif tuh pasti udah banyak support sistemnya dari teknologi. Jadi tidak seperti kita dulu ya, susah ya. Bener nggak? Peluang lebih besar sekarang ya. Iya. Pokoknya kalau saya sih buat generasi muda sih jangan sia-siakan waktu. Ya, betul. Ya, jangan buang waktu. Teruslah mencetak prestasi, teruslah belajar tanpa merasa sudah puas. Ya intinya kalian bisa meraih mimpi dan mewujudkannya selama kalian memang berusaha, berjuang dan berdoa. Jadi kan udah nyemplung di industri musik Ya. Bukan sih nyemplung sekalian banyak kan bahasa sekalian ke industri televisi artinya industri gitu. Ya. Ketika ajang televisi banyak buat ajang carian bakat gitu kan nggak sih ikut biar sendiri ditunjukkan misalkan dari ada Idol atau apa? idol atau segala macam ada juga dangdut atau segala macam. Jadi pengen nggak sih udah nyebur sekalian gitu. Insya Allah sih, saya sih tergantung diarahnya ke depannya. Kita pokoknya support terus nih. Mungkin bisa coba-coba misalkan Indonesian Idol atau apa aja, X Factor, dan sebagainya. Got Talent itu. Ya. Ya, saya dukung. Sebenarnya sangat amat tertarik apalagi aku gak mau sia-siain bakat aku, jadi ya insya Allah
mungkin tahun depan ya, amin amin gitu, mau coba-coba ikut sih yang ke TV-TV gitu. Insya Allah. Kalau kemarin-kemarin belum ikut karena bukan kurang ya, kalau sekarang masih. Iya gitu, dan juga umurnya masih belum cukup buat idol. Iya. Insya Allah. Kalau tahun depan kan ibaratnya ini udah mau lulus ya. Tahun depan dia mudah-mudahan kuliah tapi boleh diizinin ya kalau misalkan Cuti. Insya Allah mau ikut jalur-jalur seperti itu ya. Mudah-mudahan. Itu sih. Ya. Terima kasih. Dan sedikit ya nyanyi terakhir closing Nyanyi, boleh. nyanyi apa? Bebas Kak. Bebas. Oh, apa ya? Yang out. Belum vocalizing. Iya lagi. Nggak apa-apa. Harus siap. Harus siap. I made some real big mistake, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to be, I was fine, but you make me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. High blood sucker, dream crusher, bleeding me dry like a goddamn vampire. Boleh. Thank you. Mantap.